Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kalau kita menyiapkan rangkaian pembelajaran hari ini, kita kalian buka Classroom dulu di HP kalian sesuai dengan pembelajaran yang telah kita lakukan selama ini ya. Baik, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, mungkin dari salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa biasanya memimpin doa untuk mengawali pembelajaran? Jadi silakan dipimpin untuk doa di awal pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ya. Ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada? Izin. Oh, izin. Siapa saja ya? Nadia. Nomor absen 24 ya? Ya. Terus? Katarina. Oke, izin juga. Ayunda. Alivia. 4 orang? Ya. Izin kegiatan apa? Sosialisasi internet. Oh, iya. Ada lagi yang tidak masuk? Oke, terima kasih. Yang lain yang hari ini hadir di sini, apakah kalian sudah merasa senang hari ini? Ada yang merasa susah? Ada? Senang semua ya? Terima kasih telah berusaha senang dan harus senang ya, harus bahagia ya. Kita akan membahas kembali pembelajaran kita yaitu informatika. Ini adalah pertemuan keempat dari semester 1 ini, semester ganjil. Sebelumnya, apakah ada yang tahu atau masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin tentang informatika? Ya, Rifai. Kita belajar tentang variabel dan tipe data. Ya, benar sekali Rifai. Itu kita belajar tentang tipe data. Terus apa lagi? Variabel. Terus apa lagi? Konstanta. Betul. Nah, sekarang ada yang masih ingat tentang apa itu variabel? Saya, Pak. Ya. Ya, Agustin. Variabel adalah sebuah tempat yang dibutuhkan oleh programmer di memori komputer untuk menyimpan data. Ya, betul. Itu yang dimaksud dengan variabel ya. Jadi variabel itu sebuah tempat yang kita pesan di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data, gitu ya. Nah, sedangkan apa hubungannya dengan variabel dengan tipe data? Ada yang bisa menjelaskan? Apa ingat? Ya, Revi. Tipe yang membatasi jenis data yang masuk di dalam variabel. Ya, tepat sekali Revi. Itu kita tahu bahwa variabel dan tipe data di dalam pemrograman itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita punya variabel dalam pemrograman, pasti dia punya tipe data. Artinya membatasi sebuah variabel itu mau diisi jenis datanya apa, gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Atau ada yang masih ingat materi kita kemarin? Ada menambahkan? Jelas ya? Masih ingat ya? Oke. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutannya dari materi sebelumnya. Kalau di pertemuan minggu kemarin kita mendalami pemahaman dan konsep dasar dari apa itu variabel, apa itu tipe data, apa itu konstanta. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana ketiga hal tersebut diterapkan di dalam programan. Untuk itu, sebenarnya video yang saya akan putar ada di Classroom. Jadi di Classroom itu materinya baik berupa tulisan, saya ambil dari berbagai sumber. Kemudian ada video juga, bisa kalian lihat untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang materi informatika pada semester ini. Apakah ada yang sudah membaca atau melihat videonya? Sudah ya, baik. Ini kita akan bahas bersama tentang video yang ada di Classroom.
yaitu tentang variabel ya. Jadi ini adalah penerapan penggunaan variabel di dalam bahasa pemrograman C++. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di kelas terbuka di sana jadi C++. Ya. Nah, jadi Silakan ya, kita akan belajar variabel. Jadi apa itu variabel? Oke ya. Jadi variabel itu konsep paling penting di C++. Ini saya semakin lama nanti makin akhir makin bilangnya sini semua konsep penting ya. Oke, kalau Pak jadi penting. Jadi gini, ingat nggak kalau misalkan kita belajar matematika gitu ya, kalian pasti gini. Misalkan 5 ditambah 5 sama dengan 10, betul? 5 tambah 5 sama dengan 10, itu di matematika biasa ya. Nah, bedanya adalah ini, misalkan saya punya X sama dengan 10 ya, terus saya bilang bahwa X ditambah 1 sama dengan ya 10 nya taruh sini, jadi 11. Ini artinya kita menaruh angka 10 ke dalam si X, oke, dengan ini ya. Nah, jadi dengan ini, jadi yang ini disebut sebagai assignment operator. Jadi kita mau menaruh si 10 ke dalam X, ya. Jadi arahnya kebalik nih. Jadi arahnya, kalau logikanya harusnya kan gini ya, 10 sama dengan X. Jadi kita bilang, oke, 10 sama dengan X. Tidak seperti itu. Gini, ya jadi ini arahnya sebenarnya kita X sama dengan 10 ditaruh di X. Kayak itu adalah konsep matematika yang banyak dipakai di pemrograman. Nah, kalau ini arahnya itu ke kanan, benar nggak? Jadi X-nya adalah karena X 10 tambah 1 sama dengan 11. Oke, arahnya ke kanan. Ya, yang ini arahnya ke kiri, yang ini arahnya ke kanan. Bedakan ya. Jadi jangan pusing, itu adalah konsep variabel yang kita pakai adalah yang atas ya untuk pemrograman di sini. Oke. Jadi kalau misalkan kalau saya mau bilang 11, misalkan ini itu harusnya jadinya kebalik ya, jadinya gini kalau di sini, jadi 11 sama dengan X ditambah 1. Oke, jadi kebalik ya posisinya kalau misalkan membentuk kayak seperti yang ini. Mantap. Oke, itu adalah konsep yang namanya variabel ya, jadi kita bisa naruh sebuah nilai dalam X. Nah, di C++ bahkan si variabelnya sendiri itu kita nggak bisa buat seperti itu. Misalkan saya contoh ya, A sama dengan 1 misalkan itu pakai titik koma jangan lupa. Jadi kita nggak bisa seperti ini. Kenapa? Karena C++ itu nggak tahu A ini apa, ya. Kalau dia nggak tahu ya A itu ya variabel, tapi C++ nggak tahu kalau A itu adalah variabel, ya. Jadi disinilah komputer butuh kejelasan. Oke, jadi bukan pasangan aja butuh kejelasan, tapi komputer juga butuh kejelasan. Oke. Nah, kita harus mendeklarasikan ya si variabel ini. Itu disebut deklarasi. Kalau kalian di tempat kuliah itu dengerin ya, dosen bilang ini deklarasi deklarasi nilai. Jadi saya dengerin yang dosen bilang ini deklarasi deklarasi nilai. Jadi saya akan memperkenalkan satu tipe data, itu adalah integer. Kayak jangan dulu bingung, ini adalah integer biasa ya. Integer biasa menurut saya, menurut kalian juga biasa. Nah, artinya kita akan membuat si A ini, ya, tipenya adalah integer. Oke, apa itu integer? Integer itu adalah bilangan bulat. Sampai situ dulu ya. Integer adalah bilangan bulat. Ya. Nah, integer lah. Jadi saya bilang. Baik, itu tadi salah satu materi yang ada di Classroom, di mana kita bahas semuanya. Ada variabel, oke. Berikutnya silakan buka Classroom, Kalian lihat juga materinya di situ. Ada beberapa jenis materi ya, ada video, ada bacaan, ada dari sumber website yang lain dan berbagai sumber yang ada yang saya berikan pada kalian.
Ya, kalian telah mengamati tentang materi penerapan variabel, tipe data, dan konstanta dalam pemrograman C++. Oke, kalian sudah melihat videonya, kalian ada juga yang membaca materinya, ada yang videonya kalian amati beberapa kali saya lihat tadi, dan bahkan ada yang sudah mencoba di media online gitu ya tentang pemrograman C++, penerapan variabel, tipe data, dan konstanta. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya Erna, ada yang ditanyakan? di C++ kan ada tipe data boolean dengan nilai true, benar atau salah. Terus apa bedanya dengan tipe data biner? Ya, pertanyaan bagus. Ya, jadi boolean dan biner pada dasarnya prinsipnya sama. Dia menampung dua nilai, yaitu nilai kalau boolean itu true atau false, benar atau salah. Sedangkan biner, basis biner itu adalah basis bilangan. Jadi bilangan 0 dan 1. Kalau selama ini kita mengenal bahwa basis bilangan itu ada saat 0 sampai 9, artinya basis 10. Ya, kalau biner itu basis 0 dan basis 1. Nah, pada dasarnya boolean itu adalah salah satu jenis tipe data bertipe biner. Jadi tipe data boolean itu termasuk biner. Tetapi di C++ itu kita tidak mengenal tentang tipe data biner. Yang kita kenal adalah boolean. Begitu ya. Kalau biner itu ada di Java, bahasa pemrograman Java. Kita belum mempelajari itu. Itu ya, betul? Baik. Ada pertanyaan lain? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, silakan amati di LKPD yang ada di Classroom. Oke. Ada berapa LKPD di situ? Ada 3 ya? Baik, perhatikan kategori dulu. Oke. Di LKPD itu kalian bebas memilih. Jadi kalian bebas memilih untuk memilih tipe A, tipe B, atau tipe C. Kalian bebas memilih antara tipe A, tipe B, tipe C sesuai dengan pemahaman kalian dari materi minggu kemarin sampai hari ini. Kalian sudah mengamati berbagai media pembelajaran. Kalian tentukan, kalian lihat ketiga-tiganya kalian paling paham dengan LKPD yang mana. Kalian bisa mengerjakan itu. Oke. Sudah? Oke, silakan diamati dulu LKPD-nya. Silakan diamati LKPD-nya, tiga-tiganya, tipe A, tipe B, tipe C. Nanti kalian tentukan, kalian sesuai dengan pemahaman kalian akan memilih LKPD yang mana.
kegiatan peserta didik atau LKPD, akan saya tanya apakah kalian mau mengerjakan A, B, atau C. Angkat tangan yang ingin mengerjakan LKPD yang tipe C. Ya baik, 5 orang. Terima kasih. Yang ingin mengerjakan tipe B. Saya Pak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, diingat-ingat ya, yang B, yang C, 1, 2, 3, 4, 5 ya. C, yang B, angkat tangan dulu yang B. Nah, diingat-ingat temennya yang mengangkat tangan yang B. Sudah? Oke. Terima kasih. Yang A, berarti sisanya ya. Semua mengerjakan yang A, sisanya. Untuk itu, silakan membentuk kelompok sesuai dengan tipe instrumennya, maksimal 4 orang. Silakan berkumpul 4 orang atau kurang dari 4 orang boleh, sesuai dengan instrumen yang ingin dikerjakan. Silakan berkumpul. Oke, sudah? Ambil tipe apa? Yang B ya? Yang A, yang B tadi ya? Oh iya 4. Oh berarti dibagi lagi, boleh 3 orang sama 2 orang boleh. Oke? Sudah? Oke. Sudah ya? Baik. Silakan pengerjaannya kalian buka Google, kalian ketik dengan kata kunci compiler C++ online. Oke, bisa ketemu ya. Itu ada beberapa macam ya. Salah satunya yang mungkin yang nomor 1 itu namanya programis ya. Sudah ketemu ya? Nah, kerjakan menggunakan compiler online itu saja. Kalian tidak perlu menginstal program C++ di HP kalian. Kalian cukup menggunakan Google Chrome dan mengerjakannya secara online. Silakan nanti dari LKPD itu kalian akan mempresentasikan hasilnya masing-masing kelompok. Kemudian medianya terserah kalian. Baik kalian menggunakan PowerPoint misalkan, apalagi untuk presentasi media yang lain selain PowerPoint. Canva, ya betul. Apalagi? Ada yang mau mengerjakan pakai Canva Manila? Oh tidak. Terserah kalian. Apalagi? Word, Microsoft Word, text based bisa, boleh, terserah kalian. Mau kalian presentasi secara langsung juga boleh langsung. Ya, silakan bekerja secara kelompok sesuai dengan instrumennya masing-masing. Boleh, pakai Microsoft juga boleh. Bagi sampai lupa yang ininya, terus aku buka kompa apa tadi situs-situsnya itu. Iya. Jadi bentuk bangunan ini adalah
lingkaran dan inputan jari-jari R. Jadi ini kira-kira bangunnya bentuknya apa? Yang segi 4 itu persegi atau persegi panjang? Persegi. Kenapa kok persegi? Karena yang diketahui adalah jari-jarinya ya kan. Jadi antara sisi tinggi dan lebarnya sama. Nah itu nanti kalian bentuk inputannya adalah satu variabel R, kemudian langsung saat di enter muncul perhitungan dari persegi dan lingkarannya. Saya ditanyakan, jelas? Jelas ya? Ya, ini kelompok instrumen apa? B. B, Pak. B. Apakah ada yang ditanyakan? Aman, Pak. Aman ya? Ya. Oke. Siap, lanjutkan. Ya, baik anak-anak. Karena waktunya memang sudah waktunya menutup, silakan diskusi kelompoknya dan menyiapkan presentasinya dilakukan secara mandiri. Minggu depan saya agendakan masing-masing kelompok akan melakukan presentasi. Oke, dan setiap anggota kelas yang lain memperhatikan. Jika ada yang ditanyakan nanti silakan ditanyakan dengan poin-poin yang mungkin juga apresiasi gitu ya. Kemudian memang kalau ada yang perlu tidak mengerti juga ditanyakan kepada kelompok yang sedang presentasi. Begitu ya? Baik, untuk kegiatan penutup saya akan membagikan refleksi. Silakan diisi. Coba lihat di classroom. Saya bagikan. Ada refleksi pembelajaran materi variabel, konstanta, jadi mendasar. Sudah? Ketemu? Ya silakan diisi. Ada 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana perasaan Anda pada sesi pembelajaran saat ini? Yang kedua, apa yang telah Anda pelajari pada pembelajaran saat ini? Kemudian yang ketiga, apa yang perlu Anda tingkatkan? Ya, itu di plusnya, di atasnya subjeknya diisi nama, subjek diisi nama, kemudian di bawahnya write something beautiful itu diisi sesuai dengan jawabannya ya. Subjeknya diisi nama. Subjeknya diisi plus langsung di bawahnya. Jadi subjeknya diisi nama, kemudian di bawahnya itu baru sesuai dengan pertanyaannya. Oke ya, silakan isi. Oke, terima kasih atas pertemuan yang luar biasa hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan bermanfaat gitu ya. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mungkin dari ketua kelasnya udah ada ya, wakil ketua kelas ya. Silakan memimpin doa untuk kita mengakhiri pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Senang bertemu dengan kalian. Semoga kalian juga senang bertemu dengan saya.
sampai ketemu di minggu depan. Kalau ada permasalahan silakan hubungi Pak Noni, silakan berkonsultasi dengan Pak Noni siap membantu. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Bye bye.